Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat menikmati segala yang terbaik yang Allah miliki, yang siap dicurahkan buat setiap saudara yang percaya kepadanya. Pagi ini saya ingin mengajak saudara merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ada satu tugas penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yakni membangun tahta kemuliaan Allah. Hal ini penting dalam hidup kita, karena disinyalir akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan tidak membangun tahta kemuliaan Allah, melainkan membangun tahta dirinya sendiri, membangun menara Babel, membangun kejayaan untuk dunia ini, kemewahan, keagungan, kepopuleran. Orang rame-rame mencari subscribe dan memviralkan diri dengan berbagai macam cara, sengaja mengajak berdebat, sengaja menunjukkan teologi yang baru sehingga ingin diviralkan. Orang-orang model ini orang-orang yang mencari panggung untuk dirinya sendiri dan tidak sedang membangun kerajaan Allah. Tidak penting untuk kita berdebat sampai mati tentang Tritunggal. Keberadaan Allah juga tidak tahu. Saya tidak ingin membahas soal Tritunggal. Tetapi yang pasti, yang penting kita lebih mengenal Dia, bergaul intim, dekat, lekat, belajar seperti karakter Allah daripada hanya sekedar berdebat. Orang-orang yang mencari panggung seperti ini biasanya orang-orang pinter, biasanya orang-orang yang sok menjadi doktor, sok bisa berteologia, memviralkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa teologi itu berkembang, mengatakan bahwa dirinya lebih tahu daripada sekedar doktrin-doktrin yang sudah dibangun. Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Saudaraku, Tuhan tidak bisa diformatkan. Tuhan tidak bisa dimengerti sesuai akal dan pikiran kita. Kita tidak perlu membangunnya itu, saudara. Kita harus membangun tahta kemuliaan Allah. Kebenaran ini penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati ini punya kecenderungan begitu banyak. Hati ini punya ambisi begitu luar biasa. Hati ini kadang-kadang memunculkan arogansi supaya orang memandang kita dan orang bersumber kepada kita. Padahal orang harus bersumber kepada Allah, bukan bersumber kepada teologi, kemampuan, kekuatan, kepandaian kita. Ayat ini diungkapkan pemazmur ketika dia berada di dalam keadaan yang sangat susah. Doa yang tidak dijawab. Bagaimana sahabat, teman, orang-orang dekat mengkhianati dan meninggalkan dia. No way out. Tidak ada jalan keluar. Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan seolah-olah tidak menjawab apapun juga. Tetapi pemazmur ketika dia berkata bahwa seolah-olah hopeless, yang selama ini dia hopeful. Dia percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi realitas saat ini dia tidak mendapatkan apapun juga. Sampai berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata ini yang diambil Yesus, diucapkan Yesus di kayu salib. Bagaimana orang-orang meninggalkan dia, bagaimana Bapa seolah-olah menutup matanya dan meninggalkan pribadi Yesus Kristus. Daud mengatakan ini betapa pedih, betapa luka, betapa sakitnya. Tetapi Daud mengerti di saat problema, di saat masalah, di saat malapetaka terjadi, Daud tidak lagi bercengkerama bersama-sama atau tinggal di dalam persoalan itu. Justru di dalam persoalan itu memurnikan hati Daud untuk Daud atau pemazmur lebih tepatnya, untuk pemazmur mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengakui Engkau yang kudus. Ayat yang perdana ini penting untuk direnungkan karena banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, song leader seringkali berkata Allah bertahta di atas pujian. Israelnya hilang.
Harusnya Allah bertata di atas puji-pujian orang Israel. Apa bedanya puji-pujian Allah Israel dan puji-pujian yang lain? Tentu punya karakteristik yang berbeda. Namun saudara, yang pertama kita bahas bagaimana pemazmur ini malah justru mengutamakan Engkau yang kudus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menuduh Allah yang berlaku curang kepadanya. Mengapa Allah tidak menjawab? Pemazmur tidak mengatakan kepada Tuhan bahwa dia bosan ikut Tuhan. Dia bosan beribadah. Toh tidak ada jalan keluar. Namun Daud tidak berkata seperti itu. Justru membangun tahta Allah ketika Allah mengizinkan penderitaan, Allah mengizinkan kesusahan terjadi di dalam hidup kita. Jadi orang yang bisa membangun tahta kemuliaan Allah adalah orang-orang yang merasa dirinya punya beban, punya persoalan. Mungkin tidak persoalan ekonomi, mungkin tidak persoalan kesehatan, semuanya berjalan oke. Tetapi saudaraku, mungkin dia merasa berduka cita karena kesalahan dan dosa. Dia merasa haus dan lapar karena kebenaran. Dia punya keinginan yang luar biasa tetapi tidak tercapai. Seperti Paulus, aku seolah-olah mencapainya. Paulus tidak puas dengan keberadaan kehidupan rohaninya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bayangkan saudara, seorang Paulus saja tidak puas kehidupan rohaninya. Dia ingin senantiasa mengejar, mendapatkan dan menemukan Allah secara sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Saudara, terkadang Allah membentuk kita bukan persoalan kerohanian, tapi persoalan jasmani, dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita untuk mengingatkan kita dekat kepada Tuhan. Di musim pandemi COVID-19 ini, saudara melihat ada begitu banyak orang terpapar positif dalam waktu singkat hilang, tak berbekas alias meninggal. Memang harus diakui setiap kita akan meninggal, setiap kita akan mati. Waktunya terserah kapan. Itu bagaimana antri di loket. Tetapi justru penderitaan itu dipertontonkan kepada kita untuk kita membangun tahta kemuliaan Allah. Tidak membangun ketakutan. Di masa pandemi ini Allah mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Membangun tahta Allah. Ayo. Ketika semuanya hilang. Anak-anak mati. 10 peti mati. Harta, rumah. Segalanya hilang begitu saja. Dalam waktu singkat hilang. Tetapi saudaraku, karena hati Ayub tidak melekat kepada harta dunia yang ia miliki, di tengah-tengah musibah yang melebihi pandemi manapun di zamannya, perkataan yang luar biasa keluar dari mulut Ayub. Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang pula aku datang. Dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan. Sebuah kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika Habakuk melihat kenyataan dunia begitu fasik, begitu jahat. Ingat kata-kata Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan. Dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak dalam sapi dalam kandang. Namun, apakah Habakuk bersungut-sungut? Apakah Habakuk memiliki perasaan memberontak kepada Allah? Habakuk berkata, namun aku akan bersuka-suka di dalam Allah yang menyelamatkanku. Secara logika apa yang diselamatkan? Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang diselamatkan? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan. Apa yang diselamatkan? Tidak ada secara physically, nggak ada. Namun aku akan bersuka cita. Membangun tahta kemuliaan Allah adalah, perhatikan, di tengah-tengah berbagai macam persoalan,
Hati kita tidak melekat. Hati kita tidak menyatu dengan persoalan, masalah, beban. Kita tidak menyatu di tengah-tengah pandemi ini. Ada begitu banyak orang takut luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi kita juga tidak boleh ceroboh. Kita tidak boleh juga meninggalkan protokol kesehatan dengan tidak cuci tangan, tidak membawa hand sanitizer. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tapi kita tidak perlu ketakutan yang luar biasa. Kita tidak perlu pandemi pun kita bisa mati. Saudara, orang yang mati diabetes, orang yang mati jantung, itu mungkin lebih banyak daripada orang yang mati karena pandemi ini. Lebih celaka lagi ketika orang mati karena jantung ditulis karena pandemi. Orang yang mati karena diabetes ditulis pandemi. Betapa berdosanya begitu banyak orang. Gara-gara uang 3 juta, 5 juta. Membiarkan saudara dan keluarganya dikubur begitu saja tanpa kehormatan. Padahal dia tahu dia bukan sakit karena pandemi. Bukan. Jangan menekan. Kita memang harus diakui kita susah. Harus diakui kita sedang berada dalam bencana. Kita berada dalam pandemi, musibah yang berlaku di seluruh dunia. Tapi di saat-saat seperti ini kita harus membangun tahta kemuliaan Allah. Apa tahu hal ini memang diizinkan Tuhan untuk kita melihat tahta kemuliaan Allah yang akan datang buat kita. Mari kita membangun sekinah glory, tahta kemuliaan bagi Allah, glory bagi Tuhan. Dan glory bagi Tuhan yang pertama muncul ketika orang mengalami beban, persoalan, masalah, tekanan, sakit, penyakit. Hal itu diharapkan untuk kita membangun tahta kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, sebelum pemazmur ada Ayub. Ayub itu melambangkan penderitaan, melambangkan beban, melambangkan kesusahan yang amat sangat luar biasa. Maka ketika kesusahan itu terjadi, ada pujian, ada doa kepada Tuhan. Satu hal yang terpenting yang akan kita ingat, bertahta itu yasab, artinya dwelling, bertempat tinggal. Allah ingin menjadi tenang, Allah ingin berkemah di situ, Allah ingin duduk di tempat yang tenang. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, dibutuhkan hati yang tidak terkontaminasi dengan keadaan di luar. Entah itu berbagai macam problema, persoalan, dan berbagai macam masalah yang ada. Harus kita akui, ketika kita sungguh-sungguh membangun kemuliaan Allah, kita harus seperti kupu-kupu, bebas dari kepompong yang ada. Dia harus bisa keluar dari hal yang sangat menjijikan, keluar dari kepompong, ulat, kepompong, dan kemudian dia menjadi kupu-kupu. Kalau kita tidak bisa keluar dari persoalan masalah beban kita masih terkungkung di situ, kita masih berdiam di situ, kita masih berkemah di sekitar itu, maka harus diakui, saudaraku, kita tidak bisa membangun sekinah glory, membangun kemuliaan Tuhan. Satu hal yang terpenting yang harus kita akui, kita harus keluar seperti kupu-kupu, keluar dari kepompong itu. Mungkin saudaraku, masalah itu bagaikan kepompong, pandemi ini bagaikan kepompong yang mengelilingi kita, yang sungguh-sungguh mengikat kita. Sekeliling kita, dimanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari pandemi itu. Tetapi saudara harus tahu pasti bahwa Allah akan membiarkan kita keluar dari keluar menjadi kupu-kupu. Ada kemuliaan, keagungan, ada keindahan. Mazmur 87 ayat 2 mengatakan, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Saudara tahu bahwa pintu gerbang Sion dikatakan di sana, Wahyu 21 ayat 21 mencatat kepada kita, pintu itu terbuat dari mutiara.
Jalan-jalannya seperti emas. Dan saudara tahu bagaimana mutiara itu terbentuk. Mutiara terbentuk karena pasir atau benda padat yang masuk ke dalam kerang. Kerang itu begitu sakit sehingga kerang itu mengeluarkan sebuah cairan yang menutup benda padat atau pasir itu. Diolah sedemikian rupa, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau dia sengaja keluar daripada rasa sakit itu, kerang itu pasti mati. Sehingga dia harus membiarkan masalah benda padat itu ada di dalam perutnya. Sehingga terbentuklah sebuah mutiara yang mahal. Saudara, dengar saya. Kerang tidak bisa keluar dari persoalan yang menyakiti dia, benda padat atau pasir itu. Kalau dia keluar dan sengaja mengeluarkannya, maka dia akan mati. Pelajaran bagi kita tidak bisa keluar dari pandemi ini. Dan tidak bisa membebaskan diri, kita harus menghadapinya. Walaupun kita tidak boleh ceroboh. Tetapi ketika kita bertahan, Alkitab mencatat dengan jelas, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya, itu mereka yang terpanggil dalam namanya. Mereka yang mengasihi dia. Pengkhotbah 1 ayat 11 mencatat bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketetapan kehendaknya. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup saudara saya, kita sebagai orang-orang percaya, Allah turut bekerja, ketetapannya terjadi atas kita. Bahkan pemazmur mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu takut. Kita harus membangun tahta kemuliaan Allah, kita harus membangun Shekinah glory. Ketika kita membangun Shekinah glory, tahta kemuliaan Tuhan dalam diri kita, itu terjadi ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan kita tidak terikat di dalamnya. Kita tidak tenggelam di dalamnya, menangisi, kita membuat diri kita kecewa, kita menilai diri kita sebagai orang yang paling susah dalam hidup ini, sebagai orang paling sial, paling celaka, kita tidak seperti orang-orang lain. Tetapi dengar kebenaran firman Tuhan ini penting ketika Allah mengizinkan itu terjadi buat setiap saudara. Allah sedang mengizinkan saudara membangun tahta kemuliaannya. Allah sedang mengizinkan saudara membangun tahta kemuliaannya alias Shekinah glory. Dan hal itu penting untuk kita renungkan, untuk kita nikmati hari-hari kita. Kita di masa-masa seperti ini, masa-masa di mana kita membangun tahta kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita ingat, ketika kita membangun tahta kemuliaan Allah, kita harus menyadari hati kita tetap berada dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa terbaik untuk orang beralasan tidak mencari Tuhan. Orang sudah enjoy dengan online. Harus diakui. Walaupun itu tidak salah, memang saatnya kita online. Bahkan online lebih baik daripada onsite. Kalau satu saja terpapar di gereja itu dengan tidak sadar, maka seluruh gereja itu akan positif. Memang ada beberapa gereja yang sudah mengadakan. Tetapi bagi orang-orang yang malas mencari Tuhan, inilah alasan yang paling baik orang tidak beribadah. Orang yang pelit, orang yang tidak mau memberi dan berkorban buat Tuhan, saat ini adalah saat yang terbaik untuk mereka beralasan tidak memberi, tidak melayani Tuhan. Alasan ini alasan yang klasik, takut. Saya ingin beritahu saudara ya, kalau memang saatnya beribadah, kita harus beribadah. Pendeta-pendeta yang mendengar suara Tuhan memang harus beribadah. Beribadahlah dengan imanmu. Tapi kita butuh hikmat juga. Bukan kita takut mati, bukan. Bukan. Anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek harus mati. Nggak ada alasan itu. Tapi selagi kita masih hidup, kita belum mati kok. Tenang aja. Tapi jangan beralasan kita tidak beribadah. Nanti Tuhan izinkan itu terjadi. Hanya dengan pegang duit saja, engkau bisa kena. Dengan engkau lewat di jalan raya dan virus itu berterbangan menyentuh tubuh saudara, saudara kena. Nggak usah beralasan deh, nggak beribadah. Yang di rumah pun malas mendengar.
Katanya menghabiskan kuota. Hal yang kedua, datang bersyukur kepada Tuhan dengan korban puji-pujian. Jadi harus ada pengorbanan dalam membangun tahta kemuliaan Allah. Pengorbanan pertama adalah pengorbanan hati kita. Kita harus mengutamakan pujian penyembahan bagi Dia. Dengan tidak menyibukkan diri dengan banyak hal. Ingatlah kesibukanmu akan berakhir nanti. Berhentilah dulu sibuk. Shabbat Shalom. Sudah lihat saudara-saudara kita Advent, saudara-saudara kita Misiani. Kalau hari Sabtu, apakah mereka mau bekerja? Apakah mereka mau melakukan sesuatu yang rutinitas? Enggak, saudara. Tidak mau. Saya punya sahabat Shalom. Ketika hari Sabtu harus melakukan kegiatan sekolah, dia tolak. Apapun risikonya. Dia tolak. Saya mau beribadah. Banyak anak Tuhan hari Minggu tidak mau mengorbankan diri. Kalau nggak hadir dipotong, biarin saya dipotong daripada saya dipotong sama Tuhan katanya. Kalau tidak hadir hari Sabat, hari Sabtu terutama waktu ada 17 Agustusan kah, ada rapat kah, ada reuni kah, yang tidak hadir nggak dapat amplop. Biarin. Saya nggak dapat amplop, saya tapi dapat berkat Tuhan. Dia tolak, saudara. Nekat itu. Saya suka itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan, hari Minggu, yang ibadah hari Minggu, saudaraku, mendengar firman Tuhan dengan tiduran saja dia nggak mau. Mending bisa mendengarkan musik dangdut, pop, suka-sukanya sendiri. Padahal membangun Shekinah Glory itu harus ada pengorbanan. Betapa sakitnya kerang itu. Bertahun-tahun sakit, ada rasa sakit. Ketika Tuhan sudah izinkan ini terjadi di dalam diri kita, ada rasa sakit. Ketika hal ini terjadi dalam diri kita, ada rasa susah. Kita bawa kesusahan kita dengan pengorbanan kita kepada Tuhan. Kita tidak fokus yang pertama. Yang kedua, kita berkorban. Menyisihkan segala sesuatunya dan konsentrasi akan Tuhan. Akan sangat menyesal kita kehilangan waktu melayani. Akan sangat menyesal kita kehilangan waktu berdoa. Akan sangat menyesal kita kehilangan segala yang terbaik. Sementara usia kita bertambah, waktu semakin bertambah. Dan hari-hari akhir kita sudah mulai menjelang. Mari kita korbankan. Pengorbanan apa? Pengorbanan perasaan, pengorbanan uang kita, pengorbanan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Alkitab mencatat dengan jelas harus ada korban bakaran, korban persembahan, korban ucapan syukur. Membangun tahta kemuliaan Allah harus dimulai dari pengorbanan hati kita. Kita condongan hati kita kepada Tuhan. Dan kita tidak condongan hati kita untuk perkara-perkara dunia ini. Ada banyak hiburan di sekeliling kita. Ada banyak hal-hal yang jauh lebih menarik daripada Tuhan di sekeliling kita. Tetapi hal itu membuat kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dan serius untuk mencari Tuhan dengan menghilangkan, meminimais kerinduan yang lain. Saudaraku, Alkitab jelas mencatat kebenaran kepada kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kebenaran ini sangat sederhana, di mana kita mempersembahkan korban syukur. Kita bisa menaikkan korban syukur kita kepada Tuhan kalau kita bisa mengkonsentrasikan diri kita. Kita bisa memfokuskan diri kita dengan tidak hidup dalam hal-hal keduniawian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Musa menuliskan kalimat sederhana sekali dalam Ulangan 16 ayat 16 dengan deretan persembahan-persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mengakhiri dengan satu kalimat sederhana. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan duit kita. Jadi bagi saudara yang datang di gereja dengan petantang-petenteng, merasa diri saudara kaya, merasa gereja ini bisa hidup karena duit saudara, celakalah saudara. Allah memiliki
harta kekayaannya yang luar biasa. Persembahan saudara merupakan manifestasi ucapan syukur. Gereja membutuhkan orang-orang kaya yang punya kerendahan hati dan kemurahan hati. Tidak membutuhkan orang kaya yang sombong, yang bisa mengatur para pendeta dengan hartanya. Dan celakalah para hamba-hamba Tuhan yang matanya merah, kuning, hijau ketika menghampiri atau dihampiri oleh orang-orang yang tajir, orang-orang borju, orang-orang kaya. Saudara tidak sedang berkorban, saudara sedang makan korban. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, bukan berarti kita tidak memberi apa-apa, terutama memberi hati kita dengan pengorbanan segala yang kita bisa berikan. Kalau kita bisa memberi dalam kelimpahan kita, puji Tuhan. Oh, haleluya. Tapi kalau kita bisa memberi dalam kekurangan kita, itu puji Tuhan. Hosana Maranatha Soli Dio Sola Gracia, Shekinah Glory. Kalau saudara punya waktu banyak untuk mempersembahkan kepada Tuhan waktu saudara. Oh puji Tuhan, waktu masih banyak. Waktu kosong bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saudara tidak punya waktu, saudara bekerja dengan keras menghidupi istri, anak-anak, keluarga. Tenaga saudara sudah habis. Waktu saudara sudah sempit sekali. Tetapi ketika saudara memberikan waktu yang sempit itu kepada Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan. Saudara berikan waktu, saudara berikan tenaga saudara yang sudah sangat lelah itu untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam doa penyembahan. Itulah yang namanya korban. Itulah yang namanya korban puji-pujian. Dari nyanyian pujian itu tidak harus terlontar dalam nada irama dan kalimat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Membangun tahta kemuliaan Allah tidak hanya dari bibir, tapi dari pengorbanan kita. Pengorbanan segala sesuatu yang menyakitkan. Yang seharusnya saudara marah, murka, tapi saudara berdiam diri dan menyerahkan kemarahan saudara kepada Tuhan. Rasa sakit itu kepada Tuhan saudara serahkan. Itu kurban. Saudara dengar. Membangun tahta kemuliaan Allah, Shekinah Glory, itu terjadi sekarang. Dan kita nikmati nanti kelak ketika kita di surga. Di sana memang real Shekinah Glory, kemuliaan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah bertahta di atas puji-pujian Israel. Bagaimana puji-pujian Israel itu? Puji-pujian Israel itu direct, langsung, pengagungan hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Shekinah Glory itu hanya Tuhan yang layak menerima puji-pujian. Bukan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa artinya? Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Dia hanya menyesali, menangisi persoalan, masalah, beban. Percayalah Tuhan akan campur tangan itu. Tetapi Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Udah Bapa kami di surga dipermuliakan, sudah dipermuliakan. Dipermuliakan namamu, terus datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Sudah berapa bagian kalimat itu sudah? Sudah berapa persen? Baru berikanlah kami makanan. Jadi hal yang ketiga, puji-pujian Israel itu, Allah bertata di atas puji-pujian Israel. Kalau seseorang mengarahkan matanya kepada Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Fokus hanya kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Biarkanlah saudara orang-orang mencari nama. Biarkanlah orang membesarkan, memviralkan dirinya. Biarkan mereka. Biarlah kita memviralkan nama Yesus Kristus. Karena saudaraku, kita tahu pasti bahwa YouTube orang-orang Kristen berisi perdebatan, berisi perkelahian, berisi fitnah. YouTube-nya orang Kristen tidak berisi banyak tentang
kemuliaan bagi Tuhan, kehormatan bagi Tuhan. Ada sih. Tapi kalau viral, yang diviralkan adalah kehebohan dogmatika, kehebohan teologi. Allah bertata di atas puji-pujian Israel. Pujian Israel itu adalah orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Untuk itu 3 hal penting yang untuk kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam persoalan itu. Dan persoalan itu tidak mengikat kita. Persoalan itu tidak membuat kita tenggelam di dalamnya. Hal yang kedua, kita membawa dengan korban syukur. Korban apapun yang bisa kita korbankan buat Tuhan. Dan yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika kami mendengar firman Tuhan, dan firman menjadikan kekuatan buat setiap kami, dan kami terus membangun sakinah glory, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Terima kasih saudaraku yang kekasih, saudara sudah mau mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terus tetap subscribe, yang belum subscribe, komen, dan like, bunyikan lonceng, supaya kami dapat mengirimkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.